Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Salah satu hal menarik di Jujutsu Kaisen Modulo sejauh ini adalah para alien Simurian punya kemampuan untuk menginvasi sebuah negara dengan pasukannya. Bahkan Jepang ketar-ketir saat pertemuan pertama mereka dengan alien, di mana King Simurian tidak mengenal konsep melucuti senjata. Jadi mereka akan datang dengan bersenjata, tergantung respon para penyihir seperti apa. Jika memang para penyihir terlihat seperti ancaman, maka perang akan terjadi antara para penyihir Jujutsu dan alien Simurian. Perang ini dikatakan setara dengan bencana yang diakibatkan Sukuna di tahun 2018, di mana saat itu bencana Sukuna hampir melumpuhkan Jepang. Bahkan DPR Jepang berniat memindahkan ibu kota dari Tokyo ke Osaka karena kemunculan roh kutukan di Tokyo tidak lagi bisa dikontrol. Jadi ya, kekuatan Sukuna dikatakan mampu melumpuhkan sebuah negara. Itulah kenapa dia mendapat julukan kelas spesial dalam hal ancaman. Dan di video kali ini Abdikos akan bahas tipe kelas spesial yang satu ini, yaitu kelas spesial dalam hal ancaman, di mana satu makhluk bisa mengancam satu negara. Buat yang tidak paham, di Jujutsu Kaisen ada beberapa tipe kelas spesial, seperti penyihir kelas spesial yang secara resmi ada 4, benda kutukan kelas spesial seperti Dead Painting, Jari Sukuna, dan Prison Realm, roh kutukan kelas spesial seperti para roh kutukan bencana, serta yang terakhir adalah ancaman kelas spesial. Dari sini Abdikos akan bahas beberapa ancaman di Jujutsu Kaisen yang bisa dikategorikan sebagai kelas spesial karena bisa meruntuhkan satu negara, layaknya invasi alien Simurian di Jujutsu Kaisen Modulo. Abdikos sengaja buat video ini sebagai gambaran seberapa mengerikan para Simurian jika memang mereka beneran punya kemampuan meruntuhkan satu negara. Berikut listnya, check it bro. Pertama, teknik Shrine Sukuna. Teknik Shrine memungkinkan Sukuna untuk melepaskan tebasan yang tidak bisa dilihat oleh mata penyihir biasa. Abdikos ulangi, tidak bisa dilihat oleh mata penyihir biasa. Bahkan Sukuna tidak perlu menggunakan segel tangan untuk melepaskan tebasannya. Meski tebasan tersebut akan lemah, tapi cukup kuat untuk membunuh manusia biasa tanpa pertahanan energi kutukan. Jadi ya, teknik Shrine Sukuna sangat mungkin untuk digunakan meruntuhkan sebuah negara. Bahkan teknik Sukuna masih sangat mematikan saat Sukuna dalam keadaan diborgol oleh pihak keamanan Jujutsu. Apalagi jika Sukuna sampai menggunakan domain, maka kota kecil akan lenyap dalam sekejap. Karena di dalam domain Malevolent Shrine bukan hanya berisi tebasan, tapi juga Kamino, yaitu api yang membakar area domain hingga menjadi abu. Kedua, Limitless dan Six Eyes Gojo. Yap, teknik Limitless juga bisa melumpuhkan satu negara sendirian. Syaratnya teknik tersebut harus digunakan bersama Six Eyes untuk mengoptimalkan penggunaan energi kutukannya. Pengguna Limitless bisa menghancurkan bangunan pemerintah dari jarak jauh menggunakan blue, red, atau bahkan hollow purple, yang mana untuk hollow purple yang diperkuat jangkauannya bisa mencapai 4 km. Jadi untuk memusnahkan istana kepresidenan, Gojo tidak perlu mendekati istana tersebut, melainkan melepaskan hollow purple yang diperkuat dari jarak 4 km. Semua yang dilewati akan lenyap. Selain daya hancur, Limitless juga punya teknik melumpuhkan dalam sekejap yang disebut Infinite Void, di mana 0,2 detik dari teknik ini sangat kuat untuk melumpuhkan manusia selama 3 bulan. Ketiga, Virtual Mass Yuki. Teknik ini memungkinkan penggunanya untuk memanipulasi massa di tubuhnya serta massa di tubuh Shikigami miliknya yang bernama Garuda. Terdengar remeh, tapi satu serangan serius dari Virtual Mass mampu membunuh kutukan kelas spesial dan menjebol barir sunyata. Ingat, barir sunyata adalah barir infinity yang dikatakan tidak terlihat ujungnya, tapi massa virtual mampu menjebolnya. Jadi Yuki Tsukumo bisa melumpuhkan satu negara dengan bantuan Garuda miliknya. Yuki juga bisa bergerak dengan cepat dengan memanipulasi massa di tubuhnya sendiri. Dan jika kepepet, Yuki bisa menyeret satu kota dalam bencana katastrof menggunakan teknik black hole. Keempat, Granite Blast Ryu. Ishigori Ryu punya teknik kutukan unik, yaitu dia mampu mengisi energi kutukan dalam dirinya di satu waktu, lalu melepaskannya secara bersamaan dengan output yang super besar. Jadi bisa dibilang Ryu adalah meriam laser berjalan. Sayangnya energi kutukan Ryu tidak terlalu besar, jadi teknik kutukannya butuh waktu reload yang cukup lama. Tapi ya, satu Granite Blast cukup kuat untuk menghancurkan satu gedung pemerintahan. Kelima, energi Blaze Yuta. Teknik Kopi Yuta mungkin biasa saja dalam hal ancaman negara karena sejauh ini Kopi belum menunjukkan hal destruktif
yang signifikan. Yang paling berbahaya dari Yuta justru energi kutukannya. Dia bisa menembakkan energi kutukannya layaknya laser cannon, yang mana ini sama berbahayanya dengan Granite Blast Ryu. Yang lebih mengerikan adalah energi kutukan Yuta jauh di atas Ryu, jadi harusnya Yuta mampu melakukan Granite Blast berkali-kali jika dia mau. Keenam, Disaster Flame Jogo. Banyak yang meremehkan Jogo hanya karena dia dipecundangi Gojo dan Sukuna. Padahal sebenarnya teknik Disaster Flame milik Jogo sangat-sangat powerful. Apalagi maksimum teknik dari Disaster Flame yang bernama Meteor. Daya hancurnya bukan hanya satu gedung layaknya Granite Blast Ryu, tapi satu blok apartemen. Teknik Jogo mampu melumpuhkan pemerintahan meski tidak dalam sekejap layaknya Gojo dan Sukuna. Ketujuh, Idol Transfiguration Mahito. Jika dari tadi Abdikos bilang melumpuhkan satu negara, level yang Abdikos bicarakan sebenarnya adalah mereka melumpuhkan satu kota, yaitu mereka membuat kekacauan di satu kota besar dengan cepat sehingga negara akan lumpuh. Tapi di nomor 7 ini Abdikos beneran membicarakan kemampuan mereka untuk melumpuhkan satu negara, yaitu menghancurkan banyak tempat sekaligus meski tidak dalam waktu sekejap. Kemampuan pertama adalah Idol Transfiguration milik Mahito, yaitu dia bisa menyentuh jiwa seseorang dan merubahnya sesuka hati, sehingga bentuk fisik manusia tersebut akan mengikuti bentuk jiwa yang telah dimanipulasi Mahito. Teknik ini terlihat sepele karena membutuhkan media sentuhan. Masalahnya adalah kutukan itu tidak terlihat, sehingga Mahito bebas menggunakan teknik kutukannya untuk menyentuh seseorang. Yap, jika digunakan oleh manusia, teknik Mahito akan mudah sekali ditundukkan dengan senjata dari jarak jauh. Tapi karena Mahito roh kutukan, maka dia bisa merubah ratusan jiwa manusia dalam kereta. Bukan hanya itu, jiwa yang telah dimanipulasi Mahito bisa dia gunakan dalam serangan jarak jauh super besar seperti body rappel, atau dijadikan pasukan alien tak terkendali untuk sekedar mengacaukan satu kota. Bisa dibayangkan jika Mahito cerdas, di mana dia menculik banyak orang Jepang di berbagai tempat lalu mengubahnya menjadi manusia alien saat masih dalam penjara tersembunyi, di mana setelah manusia alien terbentuk berjumlah ratusan ribu, Mahito melepaskan mereka secara bersamaan dalam satu waktu. Dijamin satu negara akan kacau balau dengan ratusan ribu manusia alien yang tak terkendali. Ya, meskipun kita tahu kalau bencana ini akan berlangsung saat, mengingat manusia alien bisa dilihat mata dan mudah sekali dilumpuhkan. Ditambah pemerintah di negara maju akan curiga saat banyak orang tiba-tiba menghilang. Jadi kemampuan Mahito bisa melumpuhkan negara kecil yang korup, di mana pemerintahnya kurang peduli pada rakyatnya. Kedelapan, teknik boneka terkutuk Kokichimuta. Kokichimuta punya teknik kutukan untuk mengendalikan boneka terkutuk dari jarak jauh dengan batasan surgawi yang dia miliki. Jangkauan pengendalian boneka tersebut hingga ke seluruh Jepang. Jadi ya, dalam tubuh batasan surgawi, Kokichimuta bisa menciptakan ribuan pasukan boneka mini untuk melumpuhkan negara dalam senyap. Poin plusnya adalah pasukan boneka terkutuk tidak membutuhkan media manusia, jadi pemerintah tidak akan curiga gerak-gerik dari serangan dadakan dari Kokichimuta terhadap sebuah negara. Kesembilan, teknik mayat terkutuk Yaga. Teknik kutukan Yaga mirip seperti Muta, yaitu boneka terkutuk. Bedanya, Yaga bisa membuat boneka tersebut menjadi mandiri, seakan-akan Yaga sedang menciptakan makhluk hidup. Jadi ya, jika jumlah boneka terkutuk Muta tergantung jumlah energi kutukan dia, maka jumlah boneka yang diciptakan menggunakan teknik mayat terkutuk tidak terbatas karena boneka-boneka tersebut mampu menjaga dan menghasilkan energi kutukannya sendiri. Minus dari teknik ini adalah waktu yang cukup lama untuk menciptakan pasukan, yaitu satu boneka jika berhasil, dia akan mampu menciptakan energi kutukannya sendiri setelah 3 bulan. Dan kasus paling berhasilnya adalah Panda. Dia bahkan tidak bisa dibunuh setelah rusak, melainkan kembali jadi kecil lalu tumbuh kembali menjadi besar. Panda ini abadi bahkan di tahun 2080. Panda masih bisa bergerak sesekali, padahal Masamichi Yaga sudah mati di tahun 2018. Dan ya, untuk boneka tidak sempurna, kemungkinan waktunya akan bisa lebih cepat. Jadi jika Abdikos menjadi Masamichi Yaga, tiap tahun Abdikos menciptakan satu boneka mirip Panda dan sisa 9 bulannya menciptakan pasukan boneka mirip Kokichimuta. Jadi satu Panda akan memimpin pasukan boneka biasa yang diciptakan setelahnya. Dijamin dalam waktu 10 tahun, satu batalion pasukan mandiri akan tercipta untuk melumpuhkan negara.
Ke-10 Tenseido Sukuna. Meski kelihatannya remeh, tapi Tenseido menciptakan 10 pasukan berbeda yang siap melayani pengguna 10 bayangan. Di tangan Megumi kekuatan ini hanya keroco karena banyak pasukan bayangan yang belum bisa ditaklukkan Megumi. Tapi di tangan Sukuna, 10 bayangan semuanya mutlak bisa dikendalikan, termasuk yang paling kuat yaitu Mahoraga. Kenapa 10 bayangan bisa melumpuhkan satu negara? Jawabannya selain karena di 10 bayangan tersebut terdapat beberapa pasukan Shikigami yang sangat kuat. Ada beberapa Shikigami 10 bayangan yang bisa disummon dalam jumlah banyak seperti Divine Dog, Toad, Nue, dan Rabbit Escape. Jadi asalkan energi kutukannya cukup, pengguna 10 bayangan bisa menciptakan ribuan pasukan tak terlihat untuk melumpuhkan satu negara. Yap, poin plus dari pasukan Shikigami Tenseido adalah mereka pasukan tidak terlihat, tidak seperti manusia alien Mahito, boneka terkutuk Muta, dan mayat terkutuk milik Yaga. Ke-11 teknik pengendalian roh kutukan milik Geto. Yap, kalau berbicara pasukan tidak terbatas untuk melumpuhkan negara serta pasukan tersebut tidak terlihat, maka teknik pengendalian roh kutukan milik Geto adalah jawabannya. Dalam waktu 11 tahun saja, Geto mampu mengumpulkan ribuan roh kutukan, di mana ini cukup untuk melumpuhkan satu negara andai di negara tersebut tidak ada penyihir. Yap, ribuan roh kutukan yang menjadi pasukan Geto adalah makhluk tidak terlihat. Bayangkan ribuan pasukan tidak terlihat ini menginfiltrasi pemerintahan lalu membantai para pejabat penting atau pejabat korup di negara tersebut. Skala kehancurannya bukan lagi negara kecil pak, tapi negara besar pun bisa hancur jika Geto serius. Sepertinya ada negara di ASEAN yang benar-benar membutuhkan teknik Geto saat ini. Ke-12 Barir Tengen. Yap, kalau ada makhluk yang bisa melumpuhkan Jepang dalam sekejap, maka Tengenlah orangnya. Selama ribuan tahun, Tengen melindungi Jepang dari roh kutukan yang dibuat terkonsentrasi menggunakan barir miliknya. Tengen juga menyediakan barir untuk para manajer Jujutsu. Dan yang terpenting, Tengen mampu membuat Jepang memonopoli energi kutukan. Jadi jika Tengen ingin menghancurkan Jepang, dia hanya perlu melumpuhkan barirnya sendiri. Dijamin roh kutukan akan terlahir secara acak tanpa terkonsentrasi. Energi kutukan akan terbagi ke seluruh dunia dan barir pelindung milik manajer Jujutsu akan menghilang. Yap, bahkan tanpa melumpuhkan barirnya sendiri pun, Tengen sudah pernah melumpuhkan Jepang dengan Cooling Game, di mana dasar dari barir Cooling Game adalah barir Tengen. Jadi ya, jika semua yang Abikos bahas sebelumnya adalah potensi, Tengen adalah satu-satunya penyihir di Jujutsu Kaisen yang secara canon pernah andil melumpuhkan negara Jepang, bahkan hampir membuat Jepang kiamat saat Kenjaku berniat menggabungkan penduduk Jepang dengan Tengen. Demikian adalah 12 ancaman yang bisa meruntuhkan negara sendirian. Kita lihat saja apakah aliansi Murian bisa memberikan ancaman level negara layaknya makhluk-makhluk yang Abikos sebutkan di list. Jika tidak, maka fix Jujutsu Kaisen Modulo level ancamannya adalah downgrade dari Jujutsu Kaisen original. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Abikos salam Mi.